Terkuak rencana jahat Zidan, kepala desa di Demak yang viral ngamar dengan istri orang. Belakangan diketahui Zidan sudah menyusun rencana untuk memeras suami selingkuhannya. Saat beraksi, Zidan juga bekerja sama dengan selingkuhannya. Seorang kepala desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tertangkap basah saat sedang berduaan dengan istri pria lain di sebuah kamar kos. Peristiwa ini terjadi di Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, pada Senin, 22 Juli 2025. Pelaku berinisial Mai, 34, yang menjabat sebagai Kepala Desa Wonoagung, Kecamatan Karangtengah, digerebek bersama seorang perempuan berinisial LK, 31, istri dari pria berinisial PR, 41. Wakapolres Demak, Kompol Hendrie Suryo Likuisasono, mengungkapkan bahwa penggerebekan bermula dari kecurigaan PR terhadap gelagat istrinya. Kecurigaan tersebut mendorong PR untuk memasang alat pelacak GPS secara diam-diam di sepeda motor milik LK. Kecurigaan memuncak ketika PR mengetahui istrinya tidak kunjung pulang setelah pamit mengantar anak sekolah. Ia lantas mengecek lokasi GPS dan menemukan motor istrinya terparkir di depan kamar kos, kata Hendrie saat rilis kasus di Mapolres Demak, Senin, 4 Agustus 2025. Merasa ada yang janggal, PR kemudian melapor ke Polres Demak dan bersama petugas menuju lokasi yang ditunjukkan GPS. Setibanya di tempat kejadian, mereka melakukan penggerebekan dan mendapati Mai serta LK berada di dalam kamar kos. Keduanya langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Menurut keterangan awal yang diberikan di hadapan petugas, keduanya mengaku telah melakukan hubungan intim di lokasi tersebut. Tak hanya dugaan perzinahan, kasus ini juga berkembang ke arah penipuan dan pemerasan. Mai dan LK diduga bekerja sama untuk memeras PR dengan modus berpura-pura menjadi perempuan lain. Dalam aksinya, LK menggunakan nomor berbeda dan mengaku sebagai janda beranak dua yang membutuhkan uang. Korban yang merasa iba beberapa kali mentransfer uang hingga jutaan rupiah. Pada Juli 2025, mereka mengubah modus menjadi pemerasan. LK melakukan panggilan video tanpa memperlihatkan wajah, lalu merekam percakapan tersebut. Mereka mengancam akan menyebarkan video kepada istri PR jika tidak diberi uang 5 juta rupiah, jelas Hendrie. Namun, PR yang mulai curiga menolak permintaan tersebut dan akhirnya melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 284 ayat 1 KUHP tentang perzinahan dengan ancaman pidana penjara hingga 9 bulan. Mereka juga dikenai pasal berlapis dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Keduanya melanggar pasal 45 ayat 1 Jo pasal 28 ayat 1 dan atau pasal 45B Jo pasal 29 UU ITE, serta pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara, tegas Hendrie.